Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Tep Skyri Channel. Skyri kali ini aku mau nemuin treat yang cukup menakutkan menurut aku ya. Kalau aku menakutkan, kalian harus menakutkan. Jadi di video kali ini ada sebuah treat itu dari story_hd. Nanti tak taruh di sini. Nah, di treat kali ini itu ceritanya itu satu keluarga itu mau berkunjung ke rumah neneknya. Nah, pas mau ke rumah neneknya itu ada kejadian-kejadian yang aneh. Mulai 30 menit mau ke rumah neneknya itu ada kejadian-kejadian aneh. Nah, gimana ceritanya? Yuk kita bahas di video, kita saksikan di sini. Oke teman-teman, video ini dimulai dari seorang keluarga, sebut saja ini si Tony karena di tweetnya itu tidak disebutkan namanya. Nah, di si Tony ini satu keluarga sama ayahnya, sama ibu dan satu adiknya. Itu di tweetnya seperti itu. Nah, pas mau berangkat dari rumah ini kan mau berkunjung ke rumah neneknya, kita menempuh hampir 5-6 jam. Itu seperti itu. Nah, pas dari rumah ini udah siap-siap dari rumah itu jam 12 siang. Dia menyewa travel. Ini naik travel, bukan mobil pribadi ya teman-teman. Nah, si Tony ini sama satu keluarga ini naik travel jam 12 siang, siap-siap habis duhuran gitu, siap-siap ke disebut sama travelnya itu. Nah, singkat cerita, pas perjalanan itu si ayahnya Tony ini selalu berhenti karena mungkin terlalu jauh atau gimana, itu dia kecapean atau gimana, sering rest area gitu. Nah, sampai singkat cerita itu pas mau menjelang maghrib 30 menitan si sopir itu bilang kepada ayahnya si Tony ini, si sopir bilangnya gini, 30 menit lagi kita udah mau nyampe pak. Ayahnya si Tony itu merasa ini kayak kebelat gitu loh, kebelat mau pipis gitu. Dia itu minta pak sopirnya untuk berhenti. Nah, pas berhenti ayahnya Tony ini melihat ada warung gitu. Itu sudah senjanya udah mau maghrib, udah agak petang gitu loh. Nah, pas melihat warung itu disamperin lah sama ayahnya Tony ini gitu. Nah, pas samperin itu ibu dan Tony dan adiknya itu juga ikut ayahnya itu tadi nyamperin ke warung itu. Nggak baca mau istirahat juga di situ, di warung situ. Nah, pas di warung situ ibunya melihat dan ayahnya Tony ini melihat ada seorang wanita payubaya yang menjaga warung itu. Nah, pas menjaga warung itu ayah Tony bilang gini, maaf bu, mau tanya, boleh nggak numpang ke WC-nya sebentar. Nah, si ibu ini tidak menjawab, dia cuma mengangguk dan kayak mengiyakan, tapi cuma mengangguk, tidak menjawab gitu. Ayahnya Tony langsung ke belakang, di warung itu ada WC-nya itu. Nah, pas ke belakang, pas ayahnya Tony ke belakang itu, Tony dan ibunya ini sambil nunggu ayahnya di WC tadi, mampirlah ke warung itu di dalamnya. Nah, pas di dalam itu suasananya agak aneh gitu. Pas di warung itu suasananya aneh, kayak sunyi gitu, suara jangkrik pun nggak kedengeran gitu. Biasanya kan mau maghrib itu suara jangkrik itu ada gitu, tapi pas di dalam warung itu suaranya hilang, kayak senyap gitu. Nah, pas seperti itu nggak dirasakan sama Tony dan ibunya. Yang penting dia menikmati di dalam itu, dia ambil roti,
rotinya itu suasananya di dalam itu rotinya agak kering gitu loh, rotinya itu udah kering kayak lama gitu loh, berdebu lama gitu. Jadi pas itu diambillah roti sama minuman itu di situ, sama minuman sama roti di situ diambil. Dan singkat cerita ayahnya udah selesai dari WC itu, dipanggil sama temennya, ayo saya udah selesai. Setelah itu ibu dan si Tony ini membayar. Nah itu membayar, tangannya itu pas dipegang itu tangannya ibu bayar yang jaga warung ini tuh dingin gitu, dingin, tatapannya kosong dan diam, nggak berkata apa-apa. Habis itu dikasih uang, lalulah buru-buru kembali ke mobil, lalu melanjutkan perjalanan. Nah pas di perjalanan itu ayahnya baru ngomong, aslinya mau ngomong itu tadi udah pas mau buru-buru ke mobil, naik mobil tadi itu ayahnya mau bilang, tapi nggak berani karena ada si penjaga warung tadi. Nah, pas perjalanan di dalam warung itu ayahnya baru ngomong. Dia ngomongnya seperti ini, karena itu ibunya udah curiga sama ayahnya Tony ini, kenapa kok agak aneh sikap ayahnya ini. Makanya ditanyalah sama ibu, kenapa ya kok. Pas ditanya ibunya Tony ini, baru si ayahnya ngomong tadi itu, dan itu ngomongnya ekspresinya itu tegang gitu, tegang sekali. Dan dia ngomong seperti ini, WC-nya itu agak aneh ya. Terus ibunya jawab, aneh gimana? Tuh di dalam WC itu agak lembab, agak ada bau tanah lembab gitu, dan bau anyir gitu, ada kayak bau bangkai gitu. Itu katanya sih ayahnya tuh seperti itu. Terus ketika diceritain ayahnya Tony sama ibunya itu kaget gitu. Masa iya seperti gak percaya gitu. Tapi si ayahnya itu memang yang dirasakan seperti itu gitu. Akhirnya tadi kan membawa cemilan roti itu kan, akhirnya ibunya Tony itu melihat bungkusan roti tadi itu dibuka lah, rotinya tadi dibuka, bener-bener kaget isinya itu ternyata ada belatungnya. Pas ada belatungnya itu melihat itu, nah si Tony-nya kan membeli minuman juga dibuka, ternyata minumannya itu berisi kayak lendir, cairan berlendir, warnanya itu sudah hijau. Akhirnya dibuang lah semua cairan itu, makanan, minuman, roti, segala yang dia beli di warung itu semuanya dibuang gitu. Nah dibuang itu disuruh pak sopirnya suruh menepi itu udah malam, udah agak malam itu menepi itu sambil melihat ke belakang. Maksudnya belakang itu ada sebuah pohon besar, di bawah pohon besar itu ternyata ada wanita payu-baya tadi, dan itu postur tubuhnya itu udah beda lagi di warung sama yang di bawah pohon ini. Itu bedanya ya seperti wanita itu, cuman dia lebih tinggi lagi dan tatapannya itu lebih lebar, senyumnya lebih lebar seperti itu. Nah habis itu dibuanglah semuanya makanan itu tadi, langsung Tony Tony ini nggak berani menoleh lagi, langsung dia tancap ke rumah neneknya, nanti buru-buru lah ke rumah neneknya seperti itu. Nah pas sampai rumah neneknya tadi, kita ke neneknya bahwa dia ngalamin kejadian itu pas perjalanan yang paling serem ya di warung tadi. Nah si nenek ini itu nyeritain ke ayahnya Tony dan keluarganya ini, bahwa ceritain sama neneknya, dan sudah cerita neneknya itu udah nggak kaget lagi karena itu sudah menjadi urban legend di situ gitu. Nah itu
di daerah Ciamis ya, itu di tweetnya itu bilangnya di kota Ciamis Jawa Barat gitu aja, nggak disebutin desanya, terus nggak disebutin kok apa itu RT ini, nggak disebutin, cuman disebutin tuh kota Ciamis provinsi Jawa Barat gitu. Nah diceritain lah ke neneknya, dan neneknya bilang seperti ini, ya itu memang apa namanya udah nggak asing lagi di sini, udah jadi perbincangan, udah jadi omong-omongan di sini. Memang kalau menjelang maghrib itu memang menampakkan warung itu. Nah itu sebenarnya nggak ada seperti itu. Nah itu hasilnya itu yang jadi penunggu warung itu bunuh diri. Itu sekitar 5 tahun yang lalu itu ceritanya, si penunggu warung itu bunuh diri. Nah warung itu hasilnya nggak ada, itu menampakkan kalau yang di apa, kalau ada orang-orang yang seperti mau maghrib kayak gitulah, mau maghrib seperti itu, dia mau menampakkan diri gitu. Jadi nggak semua orang ditampakkan, jadi mau maghrib kalau ada orang yang melihat itu dia menampakkan diri sama si penjaga warungnya itu. Hasilnya itu nggak ada ya. Neneknya bilang seperti itu. Kaget dong si ayah dan apa namanya ibu dan keluarganya Tony ini, kaget diceritain sama neneknya itu. Akhirnya diceritain itulah, lalu si ayah dan ibunya itu kalau mau berkunjung ke mananya nggak berani. Nah ini gimana menurut kalian guys? Nah ini menurut aku itu agak merinding ya teman-teman. Nah jadi menurut kalian ini gimana? Wajah merinding tadi membaca apa menceritainnya ini agak merinding teman-teman. Jadi aku merinding, kalian juga harus merinding. Nah, seperti inilah. Jadi ini pertama aku apa namanya ini facecam pertama di depan kamera itu agak canggung ya teman-teman. Jadi maaf sorry, maaf kalau aku masih apa ya agak grogi, canggung, masih gemeteran seperti itu. Jadi ini masih pertama, jadi mohon maaf kalau ada kurang gimana, itu kalian komen di bawah gimana lagi ekspresinya, gimana lagi, terus kurang apanya gimana lagi kalian. Jadi kalau kalian suka cerita-cerita horor, story horor dan hal-hal creepy seperti ini, join aja di Top Skyrim channel ini. Caranya subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, jangan lupa like, share, dan kalian gak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Terima kasih kalian sudah menonton ini, dan semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW, selalu mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.